Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang ada di sini. Yang sama-sama kita hormati umi saya, Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, Sekretaris, anggota Senat, para wakil rektor, dan semua yang hadir, yang berbahagia pada hari pengukuhan kita yang tidak terlalu panas tapi tidak juga terlalu dingin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara yang mulia dan berkah ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk para sahabat kita yang telah mendahului kita dari musibah bencana di Cianjur. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah di 15 menit ke depan saya akan menyampaikan pidato pengukuhan tentang rekonstruksi tadabbur Al-Quran melalui terjemah Indonesia perspektif pemikiran Quran inspirasi. Mudahnya dengan formasi 3-3-3, kayak main bola FIFA di Qatar saja ya. Ya, ditemukan di dalamnya ada 3 ide besar yang menjadi alasan rekonstruksi perspektif pemikiran tafsir inspirasi ini, yang kami selama 17 tahun mengudara di Sumatera Utara melalui Radio Republik Indonesia 94,3 FM dari tahun 2006 sampai sekarang 2022. Ada lebih dari 5.000 episode dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita berada di surat Juz Ammah. Alasan pertama dari 3 ide besar itu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan semangat muyassar, dengan semangat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah. Allah yang menjamin kemudahan Al-Quran itu. Tinggal kita untuk diingat, tinggal kita mau mengambil bagian atau tidak. Ini diulangi sampai 3 kali di surat Al-Qamar, surat ke-54. Alasan kedua, bahwa tujuan dari diturunkan Al-Quran adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Atau hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi seluruh mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Sebagai petunjuk atau hidayah, maka Al-Quran harus dapat dipahami dan ditadabburi agar dapat diambil pesan darinya. Alasan ketiga kenapa pidato ini disampaikan, jika tidak dapat memahami Al-Quran dengan bahasa asli atau Arab, maka bahasa ibu dapat dijadikan sumber untuk meraih hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melegalkan terjemah, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak akan mengutus satu rasul pun, satu utusan pun, satu nabi pun, satu dai pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar nabi, dai, rasul tersebut dapat menerangkan kepada kaum itu tentang pesan-pesan Allah kepada mereka dengan bahasa kaum, memberi isyarat bahwa Al-Quran dapat ditebar ke seluruh dunia, sama ada mereka yang bisa berbahasa Arab ataupun tidak. Di sini terjemah berperan penting dalam proses tadabbur Al-Quran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pidato ini berdasarkan pada 3 masalah
Ini tiga kedua, tadi ada tiga pertama, ini tiga kedua. Masalah pertama ditemukan para penghafal Al-Quran tapi tidak dapat mentadaburi atau merenungi atau mengambil inspirasi dari dahsyatnya hidayah Al-Quran itu. Ini merupakan miris. Masalah kedua, ditemukan para alumni fakultas dakwah yang tidak mau berdakwah karena tidak memiliki bahan dakwah. Padahal Al-Quran adalah sumber dakwah yang tiada habisnya. Ada ribuan judul yang bisa kita ambil dari Al-Quran yang penuh dengan inspirasi, motivasi itu. Masalah ketiga, ditemukan para alumni prodi ilmu Al-Quran dan tafsir yang mengambil jalan berliku dan susah dalam memahami Al-Quran apalagi tafsir. Mereka melakukannya lewat baca tafsir klasik yang berbahasa Arab atau tematik, mengumpul ayat tema dari berbagai penjuru surat dan ayat. Padahal Al-Quran diturunkan dengan semangat mudah, user, untuk meraih hidayah dan bisa dilakukan dengan tadabbur terjemahannya. Untuk itu, rekonstruksi tadabbur Al-Quran melalui terjemah Indonesia perspektif pemikiran Quran inspirasi dilakukan dengan tiga cara. Ini ketiga. Hampir di ujung lah ya. Sudah berapa menit kita nih? Ya, rekonstruksi pertama, menjadikan Quran terjemah, lebih spesifik lagi tafsir inspirasi, menjadi sumber hidayah yang mudah. Saat Muslim Indonesia tidak bisa dan belum dapat memahami bahasa Arab yang baik dan benar, maka terjemah dan tafsir inspirasi adalah solusi. Rekonstruksi kedua, menjadikan tadabbur atau mengambil inspirasi Al-Quran dari terjemah atau tafsir inspirasi adalah pekerjaan mulia. Selama ini kita mendengar baca Quran dengan terjemah itu tercela. Maka kita mengatakan kita harus rekonstruksi pemikiran itu, bangga menjadi Indonesia dan berbahasa Indonesia yang baik. Bahwa terjemah Al-Quran termasuk tafsir inspirasi dan tafsir Sa'rawi yang kita terjemahkan dengan Ustadz Dr. Ardiansah bukanlah perbuatan tercela. Walaupun mungkin terjadi banyak kesalahpahaman dalam pemahaman Al-Quran yang dilakukan para ulama, bahwa kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran dengan niat baik tetap dapat pahala walaupun dilakukan oleh orang awam ataupun orang khawas sekalipun. Di buku pidato pengukuhan saya beri contoh bagaimana perubahan pemahaman dari yang dahulunya dipahami oleh umat dan ulama dengan pemahaman yang dilakukan oleh manusia sekarang dan saat ini. Ada perubahan terjemah yang dilakukan oleh Kemenak dan saya bagian dari orang di dalam LPMQ itu. Dengan catatan pertama, semua bermula dari niat yang baik, tidak ada zair, kecondongan merusak di dalam hati mereka sesuai dengan semangat surat Ali Imran ayat 7. Catatan kedua, agar Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan pendekatan terjemah harfiah plus tafsiriyah yang tersusun sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Rekonstruksi ketiga atau terakhir, tafsir inspirasi memberikan 1000 judul, 6000 subjudul, penomoran yang dilakukan penulis agar menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipahami, mudah untuk ditadaburi dengan pendekatan tematik munasabah logis, global, sosial, kemasyarakatan, solutif, serta menebarkan rahmat, toleransi, dan inspiratif sesuai dengan semangat Pancasila sebagai maqasidul Quran. Kesimpulan, berdasarkan 3 alasan yang kita sebutkan tadi di awal, bahwa yusr atau mudah, hidayah, dan bilisani kaumihi atau terjemah, maka 3 masalah. 1. Belum dapat tadabbur walau sudah hafal Quran 30 juz. 2. Alumni dakwah tidak ada bahan dakwah. 3. Pelajar Al-Quran dan tafsir yang dilakukan UIN Indonesia dengan cara berliku-liku. Maka tadabbur Al-Quran dalam pidato ini dilakukan dengan memberikan 3 rekonstruksi. Yang pertama, menjadikan Quran terjemah dengan pendekatan tafsir inspirasi sebagai solusi. Dan kedua, melakukan ini adalah tindakan mulia
karena Allah yang memerintahkan sesuai semangat hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Dan ketiga, dengan 1000 judul, 6000 subjudul serta penomoran, membuat Al-Quran menjadi mudah untuk ditadaburi, menjadi bahan dakwah bagi fakultas dakwah untuk Indonesia yang lebih rahmat dan lebih kasih. Ini Pak Rahmat ini pakai dal atau pakai T nih, luar biasa nih Pak Rahmat kita ini pakai dal gitu ya.